Betul. Ini ada 3 asas T, jadi ada asas kesukaan, ada kerelaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang terjadi di sini tuh semuanya adalah rahasia. Yang udah harus terjadi nggak akan keluar dari sini, baik itu dari teteh maupun dari saya. Teteh ceritakan apa yang menjadi masalah teteh dan juga apa sih yang mau teteh dapatkan dari satu konflik ini. Jadi bener sih, pekerjaan input data itu emang butuh konsentrasi yang tinggi ya, dan butuh energi juga gitu. Jadi emang apa ya, tapi aku kagum loh sama TKTT gitu, di tengah kepadatan kerja yang luar biasa itu, Teteh tuh tetap menaruh perhatian besar pada kuliah Teteh agar nggak terbengkalai gitu ya. Jadi berarti bisa kita simpulkan ya di sini hal spesifiknya tuh berarti Teteh itu pulang hari itu adalah ingin menemukan cara agar tetap punya energi, punya energi besar untuk bisa menyentuh tugas kuliah setelah kerja gitu. Aku itu bakal ngajak Teteh ke sebuah pengandaian, jadi itu biasa disebut dengan miracle question atau pengandaian pertanyaan keajaiban. Terasa plong sih. Nah, jadi kayak bener plong gitu ya rasanya, kayak habis di refresh gitu ya sih kalau yang terpelong kayak gitu. Pasti hal yang berbeda yang akan orang lain lihat. Orang lain tuh lihat itu kayak ada yang beda di pagi ini gitu. Apa yang akan Teteh lakuin sebagai pertanda bahwa ya masalah itu udah selesai gitu, udah hilang. Berarti Teteh masih bisa tetap menjalani hari itu dengan fresh kan ya, setelah bisa apa ya, setelah merasakan keajaiban di pagi itu gitu. Oke. Berarti ini tuh menjadi indikator nyata loh Teh, bahwa Teteh itu bisa gitu memulai tindakan kecil terhadap tugas kuliah dengan perasaan yang tenang itu. Bisa membuka laptop dan melihat file tugas itu udah menjadi apa ya? Bisa gambaran yang sangat membanggakan gitu ya. Nah, sekarang coba Teh bayangin ke 1 atau 2 minggu yang lalu. Oke, jadi itu wajar banget sih. Lelah ya setelah seharian kerja. Tapi coba diingat-ingat lagi. Mungkin Teteh pasti pernah, nggak perlu langsung aja deh, nggak perlu langsung Teteh bisa menyelesaikan satu paper atau satu makalah gitu. Coba ada nggak sih satu momen kecil di mana Teteh itu tiba-tiba ada motivasi untuk bisa baca satu paragraf aja sebelum itu tuh poin yang krusial, itu juga penting loh. Jadi kayak di tengah padatnya kerjaan ya, jadi kamu itu tetap meluangkan waktu berhasil mengunduh dan membaca 2 halaman jurnal itu kan. Nah, walaupun di jam istirahat yang sambil makan ya. Nah, gimana cara Teteh itu bisa memunculkan motivasi itu gitu. Oke, gimana cara Teteh itu memutuskan untuk melakukan hal itu 2 hari yang lalu, dan pikiran apa sih yang muncul, yang mendadak muncul dan membuat Teteh itu bisa memilih untuk buka jurnal daripada media sosial. Oke, itu menarik banget sih. Jadi kuncinya walaupun jadi menatap HP di siang hari itu lebih ringan ya daripada di malam hari, karena kondisi di mana Teteh pun udah tuh. Keren banget sih Teh. Jadi dampaknya ternyata bisa sampai mengamankan ketenangan Teteh. Teteh bisa
bisa nih kan ngelakuin pekerjaan teteh, bisa fokus pada target pekerjaan. Nah bisa nggak sih fokus itu tuh dialihkan atau dialihkan sedikit juga gitu, kemampuan fokus itu dialihkan untuk mengerjakan tugas kuliah teteh gitu di istirahat jam siang. Nah itu hebat banget ya, berarti teteh berhasil dong menjembatani keahlian fokus teteh pada pekerjaan. Kok aku baru bisa nyadarinya sekarang sih? Sekarang kita gunain skala angka nih buat melihat posisi teteh sebenarnya secara lebih jelas. Jika kenapa angka 4 itu bagus, teteh udah bagus sama kakak. Tapi yang aku justru kenapa kok teteh bisa nyimpen diri teteh itu di angka 4 sih? Karena kenapa nggak jauh lebih rendah gitu, misalkan 0 mungkin 1, 2, 3 gitu. Apa sih yang membuat menurut teteh apa sih yang membuat situasi teteh itu nggak serendah itu? Posisi teteh di angka 4 itu bisa naik ke angka 5. Nah, menurut teteh gitu apa langkah kecil itu? Memanfaatkan jam waktu istirahat siang ya, berarti untuk membaca sampai 2 halaman materi kuliah gitu di jurnal gitu. Berarti nah kalau misal teteh berhasil melakukan hal itu, membaca jurnal di siang hari, itu rencana yang konkret teh, itu rencana yang tepat. Nah jadi kayak menggunakan jam istirahat siang itu kan untuk bisa mulai nyicil gitu 1-2 halaman jurnal kayak gitu. Nah coba kalau misalnya kita udah bisa konsisten misalnya seminggu nih ya, apalagi kayak berarti langkah kecil menuju angka 5 ini tidak hanya menyicil tugas doang kan, tapi juga kayak mengamankan waktu istirahat agar nggak diganggu rasa cemas gitu ya. Karena waktu sesi konseling kita udah habis gitu ya teh. Iya. Gimana sih perasaan teteh sekarang gitu? Kayak amazing. Kayak ternyata akhirnya kayak berkat bantuan sesi konseling ini, aku bisa nemuin solusi dan jalan keluar dari rasa bersalah dan rasa cemas aku belakangan ini teh. Dan ternyata iya, jawabannya ada di diri aku, tapi dengan bantuan ini aku bisa menemukannya dengan jelas gitu. Dan makasih banyak pokoknya. Jadi kayak senang banget, aku merasa lega gitu.